and at some time she blacked out, and next thing she remembers is waking up in the closet tied up. Sandra Melgar told police she and her husband Jamie were attacked inside their home. Her husband fatally stabbed, she tied up for 12 hours. Hi, welcome to Artokels. Kasus kita kali ini menurut saya cukup panjang, rumit, aneh, dan janggal. Masih meninggalkan tanda tanya besar walaupun pelakunya sudah tertangkap. Mungkin kamu juga bakal mikir begitu setelah mengikuti kasus ini. Menurut saya kasus ini cukup menarik, khususnya bagi kita yang punya jiwa-jiwa detektif. Kisahnya tentang suami istri dari keluarga Melgar. Mereka sebenarnya punya seorang putri, namun tidak tinggal bersama mereka karena sekolahnya asrama dan kemudian dia bekerja di luar kota. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Aslinya dia berasal dari Guatemala, bernama Jamie Melgar atau biasa dipanggil Jim, yang sejak usia 3 tahun mulai ikut orang tuanya pindah ke Houston, Texas, Amerika. Pada saat dia SMA, kenalan dengan Sandra Melgar dan mulai berpacaran saat sekolah. Mereka berdua sangat romantis dan terbilang pasangan yang manis, hampir nggak pernah putus dan jalan percintaannya mulus aja. Mereka lulus sekolah tahun 1978 dan kemudian menikah 2 tahun setelahnya pada tahun 1980. Mereka baru berkuliah setelah menikah. Setelah kuliah, Jim katanya kemudian bekerja sebagai programmer komputer, sementara Sandra, sang istri, kerjanya sebagai dewan penyuluhan bidang keperawatan. Namun ternyata si Sandra ini punya banyak masalah kesehatan, jadi dia pensiun dini dari pekerjaannya. Dia punya penyakit radang sendi, epilepsi, penyakit lupus yang menyerang otak dan ginjalnya, serta sakit pinggang. Cukup banyak penyakit yang dideritanya. Namun sang suami Jim selalu setia menemaninya berobat kemanapun, maupun hanya menjaganya di rumah. Kemudian Jim juga pensiun dan mulai bisnis properti, menyewakan ruko dan perumahan. Putri mereka lahir pada tahun 1985 dan dinamakan Elizabeth Rose Melgar. Mereka sekeluarga cukup kuat beribadah dan gabung dalam suatu komunitas di gereja. Sampai kemudian sang putri pun menikah dan ikut suaminya. Jadi, Jim dan Sandra tinggal berdua aja di rumahnya. Semua tetangga dan kerabat menyatakan bahwa Jim dan Sandra merupakan pasangan yang harmonis, nggak pernah berantem sama sekali, bahkan dalam pernikahan mereka yang hampir 4 dekade selalu kelihatan mesra. Pada tanggal 12 Desember 2012, merupakan anniversary pernikahan Jim dan Sandra yang ke-32 tahun. Mereka berniat mau merayakannya dengan makan malam spesial, tapi karena Sandra dalam keadaan kurang sehat, akhirnya mereka mengundurkan niatnya tersebut dan makan malamnya jadi tanggal 22 Desember 2012 di sebuah restoran yang mewah. Mereka selesai makan sekitar jam 9:05 malam. Lalu mampir ke toko CVS, membeli Coca-Cola dan Sprite. Habis itu mereka langsung pulang ke rumah. Kejadian selanjutnya kita tidak tahu, yang pasti cukup mengerikan. Keesokan harinya, 23 Desember 2012 sekitar jam 4.30 sore, adiknya Jim yang bernama Herman Melgar merasa ada yang aneh, karena mereka ada janji makan siang menjelang Natal. Namun sampai sore, Jim dan Sandra tidak datang-datang juga. Bahkan di telepon tak satu pun yang mengangkat. Khawatir akan sesuatu hal, kemudian Herman dan istrinya mendatangi rumah Jim yang berjarak 8 km dari rumahnya. Pintu depan terkunci. Mereka ketuk berulang kali tapi tidak ada jawaban. Lalu Herman mutar ke pintu belakang, namun sepi. Herman dan istrinya melihat pintu garasi terbuka sedikit, lalu masuk dari situ menuju ke dalam rumah, di mana kemudian mereka mendengar suara Sandra teriak. Mereka langsung menuju ke kamar utama, di mana pintu kamar tersebut diganjal dengan kursi dari luar.
Setelah membuka pintu, mereka menemukan Sandra tergeletak di lantai kamar dengan posisi telungkup. Kedua tangannya berada di belakang dalam keadaan terikat dengan sangat kencang. Diikat dengan ikat pinggang jubah mandi. Kakinya diikat dengan sebuah scarf. Ikatan tangan dan kaki ini sangat kencang sampai-sampai harus memotong ikatannya supaya lepas. Saat Sandra sudah terlepas dari ikatannya, dia langsung berlari keluar mencari suaminya Jim. Sampai akhirnya, di sebuah lemari besar, ditemukanlah tubuh Jim dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jadi ini lemarinya kayak ruangan gitu ya, bukan lemari plastik kayak di kosan aneh. Jim meninggal dengan 31 luka tusukan, dan banyak bekas pukulan benda tumpul di seluruh tubuhnya. Kakinya diikat dengan kabel telepon, di badannya juga ada tali seperti ikatan tapi terlepas. Sepertinya dia mencoba melawan pelakunya. Sebenarnya di lemari itu terlihat ada pistol milik Jim, namun tidak dipakai. Sandra sang istri langsung histeris melihat hal tersebut. Dalam jacuzzi di kamar mandi mereka terdapat pisau yang dipercaya digunakan untuk menusuk Jim, dan kelihatannya pisau itu berasal dari dapur mereka sendiri. Dekat jacuzzi juga ada sebuah handuk dan blus yang ada darahnya. Saat polisi datang, kelihatannya rumah berantakan seperti habis ada perampokan, karena laci-laci terbuka dan beberapa benda berserakan di lantai. Namun kelihatannya tidak ada bekas pintu didobrak ataupun kuncinya yang rusak. Polisi mengecek tubuh Sandra juga tidak ada bekas memar apapun, padahal dia sudah diikat selama 12-14 jam. Jadi harusnya dengan ikatan sekencang itu, menurut polisi, harusnya ada bekas di tangannya. Sandra kemudian dibawa ke rumah sakit, namun menolak untuk menerima treatment pasca trauma. Saat itu polisi dengan sangat yakin menyatakan bahwa pelaku pembunuhan atas Jim Melgar adalah sang istri sendiri, yaitu Sandra Melgar. Yakin Sandra yang sudah men-setting segalanya di rumah itu seakan telah terjadi perampokan, hingga akhirnya dia diinterogasi dan polisi mendorongnya terus untuk mengaku. Sandra bercerita, malam itu sepulang dinner di restoran dalam rangka anniversary, dia dan suaminya Jim lagi menikmati minuman mereka, yaitu Coca-Cola dan juga Sprite di jacuzzi. Kayak kita juga ya minumnya Sprite, kirain vodka atau whisky gitu. Nah kemudian Jim keluar dari jacuzzi karena mendengar anjing mereka menggonggong. Sandra tidak mendengar suara anjing dan membiarkan Jim keluar kamar mandi untuk memeriksa pintu depan. Kira-kira apa yang membuat anjing mereka ribut? Karena cukup lama Jim kembali ke jacuzzi, Sandra pun berdiri dan keluar dari jacuzzi untuk memeriksa sang suami. Namun katanya dia tiba-tiba kejang karena epilepsi dan penglihatannya gelap. Dia terpingsan dan tidak tahu apa lagi yang terjadi. Sampai siangnya, dia sadar sudah terikat seluruh tubuhnya, hingga adik iparnya, Herman, menyelamatkannya. I didn't hear anything after that. And the jacuzzi was still going. And actually, I don't even remember hearing the dogs. My husband's the one that says he's got better hearing than I, but I heard the dogs whining afterwards. If he encountered something that would do what we see there, you're going to hear it. You're going to hear something. And if that something is coming into the same room where you're at to either knock you out or even encounter you, you're going to hear something. I don't care if you've got a tank cranked up in that bathroom with you, you're going to hear something when somebody encounters somebody that's stabbing somebody I wish I had, but I that didn't. violently, that many times, you're going to hear that. Did you stage that at your house, Mel? Stage it? Did you plan this? No. No, I did not. Would you tell me if you did? I need you to help me. I need you to help me. I need you to help me on this. Can you help me? I need you to help me. Sandra, I need help. Please help me, Sandra. Sandra, help me. Polisi yakin Sandra mengikat tangannya sendiri di belakang tubuhnya, dan hal ini dipraktekkan sama pihak kepolisian yang bisa mengikat tangan sendiri dengan kencang.
lalu juga dengan mudah menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi dari dalam kamar. Bahkan Sandra menolak mengikuti tes kebohongan dengan alasan dia punya penyakit epilepsi dan juga artritis. Kedua penyakit ini katanya bikin dia mudah gemeteran dan pasti dia nggak bakal lolos tes kebohongan. Karena tes kebohongan ini biasanya kan menilai dari getaran suara. Tapi cukup aneh karena biasanya yang menolak tes kebohongan adalah orang yang bersalah. What's your explanation though? What's your excuse for not taking one? It's not holding water, Sandra. I'm just going to be honest with you. It's not. You know, I'm not. I'm just being upfront and honest with you, and that's my job to do that. I just don't want to take it and then it's used against me. That's not possible. Yeah, it is. Sampai kemudian katanya Sandra masih dibebaskan karena pengacaranya menyatakan buktinya itu kurang kuat untuk menahannya saat itu. Tapi kelihatannya polisi nggak terlalu melakukan penyelidikan di rumah Sandra dan tetap yakin serta mengejar Sandra sebagai pelakunya. Polisi dan jaksa menanyai tetangga yang bilang tidak mendengar suara anjing malam itu. Ada yang bilang dengar suara anjing tapi cuma sebentar. Bahkan tetangga yakin bahwa pelakunya adalah sang istri, Sandra. You know, it just seemed like something was really strange with how it all came down, with them being tied up and just one person being killed. It's a relief to know that it's not a random, it's not a home invasion. Sampai 1,5 tahun kemudian, sekitar Juni 2014, polisi katanya akhirnya menangkap Sandra Melgar atas pembunuhan sang suami, Jamie Melgar. Padahal selama 1,5 tahun sejak kejadian, polisi nggak melakukan penyelidikan apa-apa lagi, dan hanya karena desakan tetangga sepertinya supaya kasus ini selesai. Ya karena pembunuhnya kan belum tertangkap, jadi kesannya bikin warga ini resah. What a development here. A woman who once claimed to be the victim of a home invasion that ended up killing her husband is now charged with his murder. You may remember this story. Christmas Eve of 2012, Sandra Melgar claims somebody broke into her Northwest Harris County home, tied her up in the closet, and murdered her husband. Well, now authorities say that was all an elaborate lie. Sandra kemudian dipenjara selama kurang lebih 3 tahun. Hingga akhirnya persidangan dimulai pada tahun 2017. Disinilah baru ketahuan banyak hal janggal dalam kasus ini. Seorang detektif rahasia bernama Billy Belk yang telah bekerja selama 22 tahun menangani 500 kasus kejahatan sulit, turun langsung ke TKP atas inisiatif sendiri dan menilai betapa buruknya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Houston terhadap kasus ini. Yang pertama, ternyata kepolisian tidak pernah mewawancarai Herman dan istrinya yang pertama menemukan Sandra di kamarnya. Polisi bilang pintu depan tetap terkunci, makanya pasti pelakunya adalah sang istri sendiri, yaitu Sandra. Padahal, Herman dan istrinya dengan sangat mudah masuk ke rumah itu. Herman dan anak Sandra yang bernama Elizabeth cerita bahwa garasi rumah mereka tidak pernah dikunci. Jadi kalau pintu depan dan belakang rumah tidak ada yang menjawab, masuk saja dari garasi. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi sangat mudah bagi para perampok masuk dari garasi. Tapi kelihatannya polisi mikir, itu nggak penting, pelakunya pasti sang istri. Yang kedua, polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dari rumah. Sandra hanya men-setting rumah berantakan seakan habis kerampokan. Padahal sang putri Elizabeth menyatakan TV mereka hilang. Tas backpack Elizabeth yang seharusnya di kamar juga berpindah ke bawah mobil di garasi. Dan ada beberapa perhiasan yang hilang dari backpack itu. Uang dari dalam dompet Sandra dan dompet Jim juga hilang. Uang dan emas dari dalam berangkas kamar juga hilang. Tapi kelihatannya polisi mikir, itu nggak penting, pelakunya pasti sang istri. Yang ketiga, di Xbox game di dalam rumah, di kotak perhiasan dan bekas darah di pegangan berangkas, ternyata ditemukan DNA seorang wanita, bukan DNA Sandra maupun putrinya Elizabeth. Bahkan, di scarf yang digunakan buat mengikat kaki Sandra, ditemukan DNA seorang pria yang tak dikenal.
DNA dan sidik jari ini tidak pernah diperiksa oleh kepolisian karena mereka udah yakin aja pasti Sandra sang istri pelakunya. Jadi kayak males meriksa lagi, udah ngincer Sandra aja sebagai pelakunya. Karena kebanyakan kasus pembunuhan suami istri, pelakunya adalah pasangannya sendiri. Jadi polisi cuek dan gak ngecek DNA di rumah Sandra saat itu. Sang detektif Bill Belk juga membaca laporan bahwa sempat ada seorang reporter yang meliput berita di rumah keluarga Sandra saat itu, merasa ada yang aneh di TKP. Sang reporter mencurigai ada seorang pria di antara kerumunan orang yang hadir di TKP mencoba membersihkan, mengelap-elap beberapa benda di TKP seperti mau menghilangkan sidik jari. Namun laporan ini dicuekin sama pihak kepolisian. Detektif Bill Belk kemudian menemui reporter itu, dan si reporter memberi info dia sempat ngobrol dengan pria mencurigakan tersebut yang diketahui bernama Chad Ryan Sullivan. Setelah detektif Bill Belk mengecek nama si Chad Ryan Sullivan dalam sistem, diketahui dia pernah ditangkap atas kasus pencurian dan pelecehan, dan baru keluar dari penjara 2 hari sebelum Jim dibunuh. Namun kelihatannya Chad Ryan Sullivan sudah menghilang entah kemana dan polisi tidak mau mencarinya. Suatu ketika dikatakan Sandra mulai ingat sesuatu. Dia bilang malam itu dalam keadaan pusing dan telungkup di lantai, dia remang-remang melihat seorang wanita berumur 20 tahunan, berambut merah gelap di rumahnya, dalam keadaan marah-marah dan teriak terhadap seorang pria yang dipercaya sedang mengikat tangan Sandra. Suara wanita dan pria itu seperti sedang berdebat dan kemudian Sandra pingsan lagi sampai siang. Namun polisi tidak mempercayai hal tersebut dan tetap menyatakan Sandra pelakunya. Dalam persidangan, putri mereka Elizabeth menyatakan sang ibu Sandra punya banyak penyakit dan mustahil menyerang sang ayah, apalagi dengan 31 tusukan dan pukulan keras kepada ayahnya. Karena sang ibu dikatakan untuk megang gelas aja gemeteran, terkadang terlepas. Ibunya punya penyakit sendi dan juga urat saraf. Tubuhnya kaku, bahkan dia terkadang sulit berdiri dari sofa. Apalagi menyerang sang ayah, mengikat sang ayah dan lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri. Menurut sang putri Elizabeth dan juga dokter pribadi Sandra, hal-hal ini sangat mustahil dilakukan oleh Sandra. Dia itu mudah kejang dan mudah pingsan. Penyakitnya sudah komplikasi. Bahkan ketika banyak yang mempertanyakan motif apa Sandra melakukannya, toh setelah penyelidikan, mereka tidak ada yang ketahuan berselingkuh. Polisi menyatakan bisa saja motif asuransi, karena 10 tahun terakhir asuransi jiwa miliknya Jim Melgar angkanya besar. Namun hal ini ditentang sama sang putri dan juga pejabat bank tempat mereka menabung. Dikatakan uang dalam rekening Sandra sudah banyak dan sang suami Jim selalu rajin mentransfer berapapun jumlahnya jika Sandra meminta. Menurut Elizabeth, semua hal ini terlalu dipaksakan untuk menghukum ibunya. Bahkan semua bukti yang dibawa oleh detektif Bill Belk seperti dicuekin oleh jaksa dan juga kepolisian yang menyatakan detektif Bill Belk tidak ikut campur dalam kasus ini. Mungkin saking bingungnya polisi, mereka dulu katanya menemukan beberapa alat seksual, sex toys, di bawah kasur Sandra. Mungkin Sandra sama Jim lagi berhubungan seksual yang aneh-aneh, pakai ikat-ikat tubuh, dan gak sengaja Jim meninggal. Karena panik, Sandra menusuk Jim seakan semua perbuatan perampok. Walaupun kelihatannya mengarang, sepertinya hal ini yang kemudian dipercaya jadi motif Sandra membunuh Jim, suaminya. Pada bulan Agustus 2017, akhirnya Sandra dinyatakan bersalah membunuh suaminya. Dia dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Dia boleh bebas tahun 2031 dengan jaminan. Namun kelihatannya pihak keluarga terus berjuang untuk kebebasan Sandra dan menuntut polisi mencari pelaku sebenarnya. Perjuangan ini terus berjalan sampai saat ini karena semua yakin Sandra tidak bersalah. Polisi mengarang semua dan tidak melakukan penyelidikan dengan benar dan kepalang malu, makanya tetap menuduh Sandra lah pelakunya. Got it wrong. They got it completely wrong. You say you blacked out at the moment your husband was being murdered. But people watching might think, that sounds so convenient. Yeah, it's not a blackout. I have seizures. And
I had a lump on my head, so I was hit, and then I went into a seizure, more than likely. I mean, no one was there to actually see it, but that's how it felt like when I woke up. Sandra, did you kill your husband? No, I did not kill my husband. No. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu yakin bahwa Sandra yang membunuh suaminya, atau mungkin memang benar ada perampok yang membunuh Jim dan mengikat Sandra? Kamu komen di bawah. Kalau kamu penasaran dengan kasus ini, saya tempelin di bawah link yang mendebatkan kasus kontroversi ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.